Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Yanuar dari kelas 1C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam mutasyabbih. Berkaitan tentang pengelompokan macam-macam mutasyabbih, ada beberapa pendapat ulama yang ada di dalamnya. Seperti pada ke-8 Hijriyah, Imam Asy-Syatibi menuliskan bahwasanya al-mutasyabbih itu ada 3, yaitu hakiki, idhafi, dan al-mutasyabbih yang terdapat dalam istinbatnya, bukan nas dalilnya. Yang pertama, al-mutasyabbih al-hakiki adalah bagian dari Al-Quran yang mana kita tidak dapat memahami maknanya. Bahkan seorang mujtahid pun saat menelitinya tidak bisa mendapatkan maknanya yang muhkam. Dan yang kedua, al-mutasyabbih al-idhafi adalah bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya bisa dimengerti dalam syariat, akan tetapi terkadang dirancukan oleh kejahilan atau hawa nafsu sehingga dalam pandangannya menjadi mutasyabbih yang sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Jenis kedua ini disebut juga dengan istilah al-mutasyabbih an-nisbi yang relatif dan hanya ulama tertentu saja yang dapat memahami maknanya. Dan yang ketiga al-mutasyabbih dalam istinbat hukum, bukan pada ayat atau dalilnya, akan tetapi pada ilahnya, yaitu pada contohnya ayat tentang haramnya bangkai dan halalnya hewan yang disembelih secara syariat sangatlah jelas. Namun timbul syubhat saat kedua daging tersebut tercampur, apakah halal untuk dikonsumsi atau tidak, atau daging itu menjadi haram. Dan sementara Imam Asy-Syuuti membagi al-mutasyabbih dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari segi lafaz, dan yang kedua dari segi makna, dan yang ketiga dari segi lafaz dan makna secara bersamaan. Yang pertama yaitu dari segi lafaz tadi, yaitu terdapat pada satu lafaz saja, seperti yang mana contohnya yaitu dalam kalimat al-hab, dan terdapat pada lafaz yang tersusun lebih dari satu. Dan yang kedua dari segi makna, seperti makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat-sifat ini tidak dapat kita pahami dan gambaran hakikatnya. Dan yang ketiga dari segi lafaz dan makna terbagi menjadi 5 macam al-mutasyabbih. Yang pertama dari segi populasinya, seperti pada permasalahan umum dan khusus. Dan yang kedua dari segi tata caranya, seperti wajib atau sunnah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 3. Dan yang ketiga dari segi waktu, seperti An-Nasih dan Al-Mansuh. Dan yang keempat dari segi tempat turunnya ayat tersebut. Dan yang kelima dari segi syarat yang menjadikan standar sah tidaknya ibadah seperti syarat salat dan nikah. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa dari penjelasan di atas maka bisa dipahami bahwasannya secara umum al-mutasyabbih terbagi menjadi 3. Yang pertama al-mutasyabbih yang sama sekali tidak bisa kita pahami, dan yang kedua al-mutasyabbih yang bisa dipahami dengan indikasi-indikasi lainnya, dan yang ketiga al-mutasyabbih yang hanya bisa dipahami oleh ulama tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan macam-macam al-mutasyabbih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.